Punya mobil? Ada. Punya rumah? Ada. Berapa mahar yang disiapkan? Kamu mau berapa? Aku mau 188.000. Tidak masalah. Ganteng begini. Mahar sebanyak ini pun disetujui. Kau sudah umur segini. Masih belum dapat istri? Jangan-jangan dia ada masalah di ranjang? Selain itu, aku mau perhiasan emas, cincin berlian, dan gaun pengantin kelas atas. Setidaknya 300.000. Boleh saja. Tidak bisa. Cepat usir orang ini. Aku masih harus pinjam uang untuk biaya operasi. Orang ini agak sulit dihadapi. Aku harus ganti strategi. Aku punya adik laki-laki. Jika kita menikah, kamu juga harus membelikan adikku sebuah rumah. Tidak kurang dari 500.000. Dan satu mobil lagi. Setidaknya di atas 300.000. Selain itu, jika dia menikah, kamu juga harus membantunya menyiapkan mahar. Siapkan saja sesuai standar kita. 188.000. Bagaimana menurutmu? Aku adalah adik iblis. Lihat bagaimana kamu menangkisnya. Dasar anak nakal. Kali ini kalau kamu tidak mencarikan cucu menantu untukku, aku akan datang ke kantormu setiap hari. Bertengkar denganmu. Membuatmu tidak bisa masuk kerja, membuatmu tidak bisa bekerja. Kamu percaya atau tidak? Sebenarnya aku selalu ingin punya adik laki-laki. Tidak masalah. Ini juga bisa. Pasti ada masalah di ranjang. Sudah pasti. Yang tadi kamu bicarakan, aku sudah hitung dengan cermat. Kira-kira 1,5 juta. Di sini ada 50.000. Pas. Sisanya, aku akan dalam jangka waktu pernikahan, perlahan melunasi padamu. 1,5 juta. Orang ini mau menikah sampai gila ya? Tapi aku juga punya satu syarat. Syarat apa? Hari ini juga ikut aku mendaftarkan pernikahan, nikah kontrak. Kontrak, hanya untuk menghadapi keluarga. Setelah kontrak berakhir, aku akan cari alasan. Misalnya kita tidak cocok atau apa, lalu cerai lagi. Kalau rasanya tidak bisa, bisa ditambah 30.000 lagi. Boleh. Kalau begitu, saya kan gadis baik hati, saya akan bantu. Tapi aku mau tanya sesuatu. Kamu kerja apa? Bisa nabung uang sebanyak ini? Saya, Asisten Presiden Direktur Lingtian Group. Asisten. Gajinya tidak banyak. Kalau tidak, mana mungkin cuma nabung 500.000 ini? Sudahlah. Dia juga tidak mudah. Cari uang juga susah. 500.000 bukan jumlah yang kecil. Begitu saja diberikan padaku. Bagaimana dengan dia? Aku lihat kamu orang baik. Aku juga tidak begitu ingin menipumu. Jujur saja ya. Aku bukan Nona Hu. Namaku Gu Qingqing. Aku sahabatnya. Datang kencan buta menggantikannya. Tidak penting. Tidak penting, mau Nona Hu atau Nona Gu. Asal kamu mau, uang ini milikmu. Kamu tidak marah aku bohong? Lagi pula ini nikah kontrak. Nikah sama siapapun sama saja. Kalau begitu, aku tidak sungkan lagi. Jadi sekarang kita. Itu. Daftar nikah. Sekarang juga pergi. Sebentar lagi pulang kerja. Ini sudah sah ya? Iya. Kamu pulang bereskan barang-barangmu, lalu pindah ke sini tinggal bersamaku. Beberapa hari lagi aku akan membawamu menemui nenek. Gu Qingqing, kamu lari kemana? Seng Changtian di kafe. Menunggumu lebih dari 1 jam. Kamu belum datang juga. Bukankah aku sudah kencan buta? Orangnya sudah. Seng Changtian. Bukan Seng Changtian. Pesan janji kencan buta hari ini. Nama di janji kencan buta kok beda satu huruf? Gu Qingqing. Gu Qingqing. Kenapa kamu tidak bisa diandalkan? Ya sudah. Cepat sana pergi. Ya. Tahu. Sekarang. Sekarang juga pergi. Kenapa? Ini agak aneh.
Aku ikut denganmu, oke. Huyao Yao. Tidak ada perbandingan. Tidak ada sakit hati. Sekarang aku baru sadar, Zujun ternyata lumayan ganteng. Ini tempat. Ah, tidak kenal. Oh, sendirian. Kenalan yuk. Kamu Seng Changtian, kan? Ah, aku datang untuk kencan buta denganmu. Jangan-jangan kamu Nona Hu? Iya. Memang aku. Kulihat kamu sudah cukup tua. Jangan-jangan tidak ada yang mau. Kamu juga sudah tidak muda lagi. Yah, toh kita sama-sama tidak laku. Ya sudah, jalani saja. Setelah menikah begini, uangku tetap uangku. Aku di luar sana memelihara beberapa berondong. Kamu tidak keberatan, kan? Sepertinya. Gadis ini tidak tertarik padaku. Kalau begitu aku malah tidak akan membiarkanmu mendapatkan apa yang kamu inginkan. Oke. Tidak apa-apa, kita bisa coba pelan-pelan beradaptasi. Mulai sekarang, aku akan merawatmu dengan baik. Aku juga percaya padamu. Akan berubah untukku. Aku kerasukan apa hari ini? Bisa-bisanya bertemu dua orang yang luar biasa berturut-turut. Syarat apapun disetujui. Kalian semua terburu-buru menikah ya? Kamu sedang terburu-buru menikah, tapi keluargaku mungkin tidak akan setuju. Tidak masalah, aku akan menggunakan ketulusanku untuk meluluhkan keluargamu. Halo, aku suaminya. Bagaimana kamu akan meluluhkan hatiku? Leluconnya keterlaluan. Pasangan suami istri yang sah baru saja mendaftarkan pernikahan. HMPH. Nona Hu. Kalian anak muda memang hebat ya. Menikah tidak bilang. Malah membawa suami sendiri untuk kencan buta. Ya, hei. Jangan-jangan-jangan. Aku dan suamiku juga baru kenal. Kalau tidak, kamu antri saja tunggu aku. Sudahlah. Ibu. Nanti. Muncul suami lain lagi. Kami berdua permisi. Aku kirim alamatnya ke kamu. Malam ini kamu langsung datang saja. Tidak perlu aku jemput, kan? Oke. Kalau begitu aku pergi. Halo, Bu, King King. Aku baru dengar operasi butuh 300.000. Kita jangan lakukan lagi. Ibu tenang saja. Masalah uang sudah kuatasi. Jangan bohongi ibu lagi. Mana ada uang lagi di keluarga kita. Kamu jangan sampai karena uang menyusahkan dirimu sendiri. Ibu mikir apa sih? Aku kasih tahu. Bu, aku baru-baru ini dapat pekerjaan baru. Bosnya orangnya sangat baik, memberiku gaji di muka, ditambah pinjam sedikit dari teman. Jadi cukup. Ibu tinggal tunggu operasi saja. Benarkah? 1000% benar. Paseng itu yang di kamar pertama di lantai 3. Inikah rumah yang kamu carikan untukku? Bukankah sudah kubilang cari yang biasa saja? 3 kamar tidur. 1 ruang tamu. Ini sudah cukup biasa. Karyawan kera putih biasa mampu tinggal di sini. Kalau tidak mampu, berarti dia tidak bekerja keras. Harus introspeksi diri. Pernyataan berbahaya. Pak Seng, gadis itu adalah gadis biasa yang kutemukan di situs kencan. Mencari gadis biasa secara acak. Anda rela menikah? Aku juga hanya Seng biasa. Pak Seng, lalu Anda tidak menunggu dia Anda lagi? Terima kasih sudah menyelamatkanku. Aku besar nanti mau menikah denganmu. Kenapa? Karena ayahku pernah bilang, dia ingin berbuat baik pada ibuku, jadi dia menikahi ibuku dan membawanya pulang. Karena kamu menyelamatkanku, aku ingin berbuat baik padamu, jadi aku mau menikah denganmu. Oke. Aku sudah bilang. Aku hanya mencintai dia seorang, dan hanya akan menikahinya. Jika tidak menemukannya,
Aku lebih baik tidak menikah seumur hidup. Lagi pula ini kan perjanjian. Hanya untuk formalitas saja. Oh. Yang terpenting. Bisakah kamu lebih memperhatikan? Menyuruhmu mencari seseorang. Sudah bertahun-tahun tidak ketemu. Aku menggajimu untuk apa? Ya sudah. Aku akan mengirim lebih banyak orang untuk mencari. Masalah utamanya. Informasi yang Anda berikan cuma segitu. Sudah bertahun-tahun berlalu. Sangat sulit mencarinya. Chang Tian. Kebetulan sekali. Kalian sedang bicarakan saja di sini. Kalian ngapain di sini, Direktur Chen? Aku sedang mencarikan rumah untuk Pak Seng. Liu Wen, begini caramu bekerja? Pak Seng itu siapa? Kamu malah mengaturnya untuk tinggal di tempat seperti ini, Direktur Chen. Ini sepertinya bukan urusanmu, bukan wewenangmu. Aku kan peduli padamu. Hubungan kita, hubungan kerja, kita hanya rekan kerja. Lalu kenapa aku pindah rumah? Kamu tidak tahu, kalau kali ini kamu pindah lagi, ke sebelah rumahku lagi, kamu tidak perlu di perusahaan lagi. Kembali ke Chenxi jadi, nona mudamu sana. Pak Seng, dia melotot padaku kenapa? Bukan, dia, kerja bagus. Bonus bulan ini double. Hehe, oke. Melototnya bagus. Seng Chang Tian. Wanita ini siapa? Ini siapa? Ah. Ini bosku. Pulang kerja. Nebeng dia pulang. Halo. Pak. Halo. Terima kasih atas perhatian Anda selama ini kepada Chang Tian. Sama-sama karyawan sendiri. Sama-sama karyawan sendiri. Seharusnya begitu. Seng. Kinerja kerjamu belakangan ini bagus. Sangat bagus. Pergi. Oh. Itu. Kalau begitu karena kamu sudah datang. Saya permisi dulu. Kalian berdua ngobrol saja. Pak. Payung. Tidak usah. Aku suka rasanya hujan. Bosmu orangnya baik ya? Tidak dingin juga, tidak cemberut juga. Tidak seperti di drama, presiden direktur yang sombong dan sebagainya. Beda banget. Berikan padaku. Bagus ya. Aku belum pernah tinggal di rumah sebagus ini. Iya, kan, Kamu tinggal di sini. Kalau ada apa-apa cari aku saja. Oh. Ah, ketiduran. Kamu lihat. Ini kamarmu bukan? Tutup pintu. Mati aku. Kok bisa salah kamar? Sekarang malu sekali. Besok aku bagaimana melihat orang? Tapi badan ini benar-benar sempurna. 8 otot perut, kulit putih, wajah cantik, kaki jenjang, benar-benar manusia sempurna. Gu Qingqing, kamu sedang memikirkan apa? Malu sekali. Tidur. Sudah bangun? Mau berangkat kerja? Mau kuantar? Tidak usah. Aku mana ada kerjaan. Hari ini tidak bohong lagi. Keluar menggelar lapak jualan baju. Tapi itu juga bukan rencana jangka panjang. Aku kenalkan pekerjaan untukmu. Ya. Benaran atau bohong, kamu bisa apa? Aku bisa menggambar sedikit. Kadang juga menggambar, desain baju. Tapi perusahaan besar syarat pendidikannya tinggi. Aku nggak bisa masuk. Kalau begitu, kamu coba ke perusahaan kami. Kebetulan cocok juga. Perusahaanmu tidak mensyaratkan ijazah, mensyaratkan.
tapi lebih mementingkan kemampuan. Begini saja, aku kirimkan alamat email. Lalu kamu kirim CE-mu ke sana. Nanti bagian HRD akan menghubungimu. Terima kasih, Pak. Gu Qingqing akan mengirimkan CV ke perusahaan. Mengirimkan CV, beritahu HRD untuk menerima. Atur ke Departemen Desain untuk belajar. Baik, Pak Seng, segera diatur. Nona Gu Qingqing, kami sudah melihat CV Anda. Desainnya juga bagus. Jadi perusahaan kami secara khusus memberitahu Anda, besok pagi datang ke Departemen Desain perusahaan, untuk bekerja. Terima kasih. Tidak masalah. Sudah pulang? Makan. Kelihatannya suasana hatimu sedang bagus. Diterima. Tentu saja. Kali ini berkat kamu. Aku sekarang baru tahu, kenapa semua orang berlomba-lomba, ingin masuk perusahaan besar. Tunjangannya terlalu bagus. Gaji magangku lebih banyak daripada sebulan aku jualan di lapak. Jauh lebih banyak. Utamanya kan karena kamu berkemampuan tinggi. Semangat ya. Tunggu dulu. Aku punya permintaan kecil. Ini, kita nanti di kantor. Kita pura-pura tidak kenal saja ya. Kecuali presiden direktur. Semua orang tidak tahu hubungan kita. Kenapa? Lingkungan baru. Jaga rahasia saja. Kamu sudah banyak membantuku. Kalau orang lain tahu, mereka akan bilang aku masuk karena koneksimu. Baru bisa masuk perusahaan. Itu akan merusak reputasi kita berdua. Tenang saja. Aku bisa menjaga rahasia. Pasti tidak akan bilang. Makan. Hei, kalian dengar belum? Sepertinya hari ini ada karyawan baru, akan bergabung ke departemen desain kita. Benarkah? Diam-diam saja sudah masuk. Dia itu apa? Orang besar ya? Rekrutmen khusus. Rekrutmen khusus apa? Cuma orang yang mengandalkan koneksi untuk masuk. Orang udik, katanya cuma lulusan SMA. Orang seperti itu juga bisa masuk. Ternyata punya koneksi memang bagus. Ini rekan kerja baru. Saling berkenalan. Ya, halo semuanya. Saya Gu Qingqing. Saya anak magang baru di perusahaan ini. Mohon bantuannya. Mulai sekarang kamu duduk di sini ya. Terima kasih. Hai. Hei, kalian haus nggak? Ayo ngopi. Aku traktir. Itu dia. Jangan-jangan kemarin, karyawan baru itu dia? Pelakor itu dibawa ke kantor. Liu Wen. Kok di sini? Direktur Chen, aku tanya kamu. Gu Qingqing ini sebenarnya siapa? Dan apa hubungannya dengan Chang Tian? Ini susah dibilang. Chang Tian yang tidak membolehkan bicara. Maksud Pak Seng. Tidak ingin orang lain tahu hubungan mereka. Aku dan Chang Tian teman masa kecil. Bukan orang lain. Bilang. Hubungan apa sebenarnya? Gu Qingqing dan Pak Seng sudah menikah. Apa? Aduh. Direktur Chen. Pelan-pelan suaranya. Pak Seng tidak mengizinkan hal ini dibicarakan keluar. Direktur Chen keluar dan mengetuk pintu. Kamu dan Gu Qingqing menikah? Kamu harus memberiku penjelasan yang masuk akal. Penjelasan apa yang harus kuberikan padamu? Kita tumbuh bersama sejak kecil. Kamu tahu betul perasaanku padamu. Kenapa kamu tidak pernah melihatnya? Bagiku, secara pribadi kamu adalah temanku. Di kantor kamu adalah karyawanku. Hanya itu saja. Sekarang kamu sudah menikah. Lalu apa kamu merasa bersalah pada rembulan di hatimu? Orang yang kamu tunggu selama 20 tahun lebih. Ini.
Sepertinya tidak ada hubungannya denganmu. Jika kamu benar-benar tidak peduli pada rembulan, maka pilihanmu. Seharusnya aku, bukan orang yang tidak jelas asal-usulnya. Seperti Gu Qingqing. Dia itu apa sih? Kamu mengenalnya? Ini sepertinya juga tidak ada hubungannya denganmu. Hari ini aku mau kamu memberiku sebuah penjelasan. Alasan aku mencari Gu Qingqing untuk menikah, karena nenek, dia akhir-akhir ini mendesakku terus. Jadi aku baru dengan dia, menikah kontrak. Nikah kontrak, Jadi begitu. Lalu, kenapa kamu tidak mencariku untuk menikah? Aku juga bisa membantumu menghadapi nenek. Tidak berani, kamu terlalu sibuk. Hal kecil ini, aku cari orang lain saja. Sekarang sudah tahu jawabannya, kan? Oh iya. Gu Qingqing. Belum tahu identitas asliku. Jadi kamu juga jangan bicara sembarangan. Aku juga tidak mau terlalu banyak orang yang tahu. Baik. Pak Seng, Anda tahu temperamen Direktur Chen. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Pak Seng, sebenarnya aku juga penasaran. Kenapa kamu malah melewatkan Direktur Chen yang ada di dekatmu dan memilih wanita yang tidak dikenal untuk menikah kontrak? Kamu bodoh ya, aku menikahinya, lalu bisa cerai begitu saja? Aduh, Pak Seng, Anda memang bijaksana. Turun dan lari 20 putaran, 30 putaran, 40 putaran. Selamat pagi, Direktur Chen. Selamat pagi, Direktur Chen. Aku tidak peduli kamu masuk bagaimana, karena sudah di perusahaan. Berarti kamu adalah anggota perusahaan. Nanti sama seperti semua karyawan. Sama saja, tidak ada perlakuan khusus. Tentu saja, kalau Direktur Chen ada perlu apa-apa, silakan perintahkan. Aku punya beberapa dokumen di sini, perlu difotokopi. Semua orang punya pekerjaan, karena kamu sedang tidak ada kerjaan. Tolong fotokopi untukku. Demi mendapatkan uang jajan, aku tahan. Sapi atau kuda mana yang bekerja, yang tidak pernah dihina? Baik. Ini dokumen yang dibutuhkan Presiden Direktur. Sekarang kamu segera antar ke sana. Oh iya. Presiden Direktur tidak suka orang lain mengetuk pintu. Kamu langsung masuk saja. Presiden Direktur paling benci orang yang tidak sopan. Lihat saja nanti kamu dimarahi sampai mati. Baik. Kalian